Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Lutfia Fakira dengan NIM F1S1221190. Di sini saya akan melaporkan laporan MPPSI, yaitu pembuatan e-commerce pada toko sumber tani. Selanjutnya, yaitu di sini dosen pengampunya yaitu Bapak Rudinata SSI Mkom. Selanjutnya, eh, terkait dengan pembuatan e-commerce ini, yaitu tentunya ada latar belakang. Toko sumber tani adalah usaha yang menjual produk pertanian seperti pupuk, benih, dan alat-alat pertanian. Tantangan utamanya adalah distributor menghadapi kendala memesan dalam jumlah besar dan kurangnya branding toko agar toko dikenal lebih luas. Nah, sebagai solusi, toko sumber tani berencana mengembangkan website e-commerce dengan fitur unggulan seperti sistem manajemen stok real-time dan opsi pengiriman luas. Tujuannya adalah meningkatkan efisiensi operasional, memperluas pasar, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Proyek ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan usaha, memperkuat loyalitas pelanggan, dan memperluas keberadaan toko di pasar yang lebih luas. Selanjutnya yaitu em, ada rumusan masalah. Nah, bagaimana cara mengatasi keterbatasan pilihan pengiriman untuk pelanggan yang tinggal di luar daerah, terutama pada distributor toko? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi keterbatasan jangkauan pasar toko sumber tani yang hanya melayani di daerah lokal? Selanjutnya, apa langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan visibilitas dan branding toko agar dikenal lebih luas? Selanjutnya, bagaimana cara memastikan bahwa sistem pengelolaan inventaris dan pengiriman produk berjalan dengan efisien dan efektif? Kemudian, kita masuk ke batasan masalah. Yang pertama yaitu pengembangan UI UX website. Ada pengembangan antarmuka, penggunaan UI, dan pengalaman pengguna yaitu UX. Akan difokuskan pada platform desktop untuk mempermudah akses bagi pelanggan. Website akan dibuat responsif untuk berbagai perangkat, tetapi tidak akan mencangkup pengembangan aplikasi mobile pada tahap pertama. Selanjutnya, sistem pembayaran. Sistem pembayaran akan meliputi transfer bank dan metode pembayaran digital. Pengelolaan stok dan pengiriman. Pengelolaan stok dan pengiriman hanya akan mencangkup produk yang akan ada di sumber tani. Pengiriman berfokus pada pengiriman dalam negeri, Indonesia, dan fokus pada pengiriman untuk distributor yang terkendala dalam pemesanan. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Yang pertama, meningkatkan aksesibilitas produk pertanian, meningkatkan efisiensi pembelian, penyediaan informasi yang jelas dan detail, meningkatkan jangkauan pasar, dan yang terakhir yaitu kemudahan dalam pembayaran dan pengiriman. Selanjutnya yaitu manfaat proyek ini. Yang pertama, memperluas akses pasar, meningkatkan penjualan, memberikan solusi untuk tantangan lokal, peningkatan reputasi dan brand awareness. Selanjutnya, ada landasan teori. Yang pertama yaitu e-commerce dalam industri jasa, sistem pemesanan online, manajemen waktu dan efisiensi operasional, pengalaman pengguna user experience, manajemen antrian, promosi digital dan SEO, serta sistem pembayaran digital. Selanjutnya yaitu ada eh, metodologi penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif. Perancangan sistem dan data kualitatif diperoleh dari wawancara dan observasi, yaitu ada teknik pengumpulan data, ada observasi, wawancara, serta studi literatur. Selanjutnya yaitu kita masuk ke eh, hasil dan penelitian. Nah, yang pertama ada objek proyek. Toko sumber tani bertujuan membangun platform e-commerce untuk memudahkan petani, toko pertanian, dan individu yang berkebutuhan dalam membeli produk pertanian secara online. Website ini akan menyediakan produk seperti pupuk, benih, alat pertanian, dan pestisida dengan informasi yang akurat, serta memudahkan proses pemesanan. Selanjutnya yaitu kita masuk ke target penggunaan.
Nah, di sini ada petani, ada toko dan distributor pertanian, ada individu yang hobi berkebun, ada penyuluh pertanian, pengusaha sektor pertanian, masyarakat umum. Selanjutnya yaitu, nah ini kita masuk ke desain e-commerce-nya. Yang pertama ini adalah tampilan awal jika kita membuka websitenya. Langsung aja kita ke login. Nah, di sini ada register, namun dikarenakan kita udah punya akun, jadi kita langsung aja ke login, yaitu kita klik username-nya dan ada password-nya, lalu kita masuk. Nah, ini adalah tampilan eh, home-nya. Di sini ada home, ada my store, ada wishlist, ada shopping chart, dan ada profile, serta ada logout. Nah, di My Store ini ada produk manajemen. Nah, di sini bertujuan yaitu untuk menambahkan produk, misalkan insert, kita tambahkan produknya. Misalkan namanya ada Roundup dan kita deskripsikan misalkan 500 mili. Selanjutnya harganya 56.000 serta ada 30 stok. Nah, kategorinya misalkan ada pestisida. Selanjutnya kita isi ini, lalu kita submit. Nah, jadi Roundup sudah masuk ke tabel user nanti. Di sini juga ada edit dan ada delete juga. Misalkan edit nih, kita mengubah stok barangnya nih. Stok barangnya misalkan bertambah jadi 50 gitu. Lalu kita submit. Nah, selanjutnya kita juga bisa delete, maka ini udah terhapus. Selanjutnya kita masuk ke selanjutnya kita logout terlebih dahulu dan kita masuk sebagai user. Tadi sebagai admin ya, sekarang sebagai user. Nah, di sini ada usernya lebih kurang tampilannya sama, tapi tadi itu yang membedakan hanya ada pada produk manajemennya tadi. Nah, selanjutnya misalkan kita check out nih, yang Roundup kita beli. Nah, di sini ada tampilan ada alamat, ada pengiriman. Misalkan kita mau ubah alamat, terus juga ada pengiriman, kita bisa pilih pengiriman instan, same day, reguler, dan kargo. Kita misalkan pilih salah satunya, kemudian banyaknya misalkan kita mau 10. Nah, selanjutnya kita beli sekarang. Nah, di sini ada statusnya, kita bayar, dan ada kita batalkan. Kita bayar. Nah, setelah kita bayar, kemudian kita menunggu nih admin tadi merespon apakah pembayaran kita berhasil ataupun tidak. Selanjutnya kita lihat detailnya. Nah, dia statusnya waiting feedback gitu. Selanjutnya kita ke wishlist tadi. Kalau misalnya kita pencet wishlist masih kosong, shopping chartnya juga masih kosong. Misalkan kita coba belanja sekarang. Nah, tadi itu ya. Kemudian kalau misalnya kita wishlist, kita pencet wishlist.
maka dia muncul di wishlist gitu. Kemudian kita masuk ke profile. Nah, di sini kita bisa ubah biodata kita maupun alamatnya. Nah, begitu. Kemudian kita logout. Nah, kembali ke tampilan awal. Yang tadi tuh ada di bawahnya ada kontak personnya juga. Kita scroll ke bawah. Nah, itu dia. Lebih kurang begitu tampilan desainnya. Selanjutnya, kita kembali ke PowerPoint-nya. Eh, Nah, pembahasan nih. Kesesuaian dengan tujuan desain, yang pertama yaitu desain yaitu friendly dan mudah dinavigasi, artinya mudah dimengerti oleh masyarakat umum. Yang kedua, kemudahan pengguna, yaitu tadi misalkan ada filter kategori untuk mempermudah pencarian produk. Selanjutnya, potensi peningkatan, fitur rekomendasi produk dan pelacakan pengiriman. Selanjutnya ada umpan balik dan pengembangan selanjutnya yaitu pengujian lebih lanjut dan penerapan desain menggunakan teknologi seperti filter. Keunggulannya yaitu bisa akses pasar luas untuk terutama untuk distributor, kemudahan pembelian, desainnya user friendly, layanan beragam pengguna, pengelolaan akun, serta rekomendasi produk. Selanjutnya yaitu ada tantangannya. Nah, pastinya setiap apapun yang kita lakukan pasti ada tantangannya, yaitu yang pertama ada akses teknologi, ada edukasi pengguna, pengiriman, keamanan transaksi, persaingan, dan pengelolaan stok dan kualitas produk. Selanjutnya yaitu nah, selesai sudah, maka saya akan membacakan kesimpulannya. Sebenarnya pada dasarnya e-commerce ini tujuan utamanya agar mempermudah distributor untuk mengelola dalam jumlah banyak dan juga tujuan lainnya dari itu untuk branding sebuah toko tersebut. Jadi toko tersebut tidak hanya dikenal dalam lokal saja, tapi juga terkenal dalam cangkupan luas. Dan itu mungkin bisa membantu untuk toko sumber tani lebih dikenal oleh banyak masyarakat. Mungkin segitu saja presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.